Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallah sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin فانتظروا إني معكم من المنتظرين اللهم ارحمنا بالقرآن. Surah Al-A'raf ayat 71. Sama-sama kita lihat. Qala qad waqa'a. Ada qad waqa'a. Kalau di tengah-tengah kalimat berarti dia qalqalahnya qalqalah kecil. Jadi qalqalah sugra. Qad wa. Jadi habis de langsung wa. Jangan qala qad waqa'a. Tidak, tapi qalqalahnya berjalan. Qala qad wa. Qala qad waqa'a. Qala qad waqa'a. Nah, setelah waqa'a ada lagi ain. Waqa'a alaikum. Jadi double a. Coba sama-sama a. Ai. Au. Ya, jadi bukan nga ya Bu ya. Jadi bukan nga, bukan ngalaikum tapi alaikum. A. Ya, dipangkal tenggorokan. Coba a. Ai. Au. Coba au an. Ani a'na. Minal mu'ni. Ma'i'an. Ma'i'a. Coba itu. Alaikum, alaihim, alaikum. Pakai ain semua. Alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Lanjut. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha. Di awal kalimat ada atujadi. Coba da. Nah, jadi kalau dalnya Arabiyah atau huruf Arab, da, makharajul huruf, da itu bukan da, tapi da di belakang gigi atas. Da. Coba da. Di. Du. Nah, jadi da agak tipis dia. Da, ada, mim masad, bukan mim masad ya, tapi da. Jadi coba latihannya
dada ya kalau Dadah. dada, jangan dada tapi dada itu dada. Oke. Shadaqallahul Ya azim. Allah, saya kalau manggil suami saya Dada loh, Oh iya Ustaz Syam, dada gitu Masya ya. Allah. Nanti manggilnya dada gitu. Iya Dada lagi di Semarang gitu. Jazakallah khair, terima kasih Siap, banyak sama-sama. Ustaz Syam. Jamaah. Bu, sekarang kita akan melanjutkan nih pembahasan kita nih. Tadi terima kasih banyak udah belajar sama Ustadz Syam tentang tajwid dan tahsin. Dan sekarang kita langsung mau nanya sama Ustazah Syifa nih. Ustazah Syifa, Mbak Caca. berbicara tentang bullying nih. Ada gak sih kisah pada zaman Rasul, zaman dahulu ketika ada orang yang dibully tapi justru dibalasnya itu dengan kebaikan, bukan kejahatan. Mau dong contohnya, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Ibu Ya. sering kena bully atau tidak? Ya. Sering membuli orang? Sama suami sering saling bully? Sering kalau sama suami. Baru nikah pengantin baru masih hangat. Iya kan saling puji, udah nikah 5 tahun 10 tahun baru saling bully. Na'udzubillahi min zalik. Ternyata pembulian itu bukan hanya ada di zaman sekarang saja. Tapi pembulian juga sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Mari kita lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dibuli oleh kaumnya karena membuat perahu yang besar padahal jauh dari laut. Tidak ada banjir, tidak ada hujan tapi dibuli oleh kaumnya. Satu. Yang kedua ada kisah Nabi Musa yang membawa penduduk Mesir kaumnya melewati Laut Merah. Dibelah Laut Merah, dibuli oleh orang-orang Fir'aun. Itu juga bulian yang terjadi kepada para nabi. Dan yang masyhur sering kita dengar kisahnya, sirahnya, yaitu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diludahi, tapi Rasulullah tidak balas, melainkan ketika sakit Rasulullah jenguk orang yang meludahinya. Ada orang yang buta, menghina Rasul, padahal sering dikasih makan sama Rasul, tidak dibalas malah didoakan oleh Rasul. Itu banyak kisah para nabi-nabi terdahulu yang tidak pernah membalas walau dibuli dan dicaci maki oleh kaumnya. Ibu, Bu, jadi jangan menganggap kalau bully itu hanya ada di zaman sekarang. Zaman sekarang itu bully sangat ngeri. Ustadz Syam tadi mengatakan karena jari saja orang bisa membuli padahal bibirnya tidak berbicara. Momen di Instagram yang lagi masyhur itu membuli body shaming ya. Ada orang maaf kurang tinggi dibully. Ada anak artis tidak seperti ibunya yang cantik dibully dan lain sebagainya. Padahal tadi saya katakan segala sesuatu punya kelebihan. Jadi banyak orang membuli apalagi yang dibully itu adalah fisik. Ternyata pembulian fisik itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang saja. Tapi di zaman Rasulullah pernah ada cerita, Bu. Ibu, ada salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat alim, ahlul Quran, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajin ibadahnya. Bahkan beliau itu salah satu sahabat yang masyhur dan paling bagus bacaan Al-Qurannya. Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian pengen belajar Al-Quran, belajarlah dengan orang ini. Siapa beliau? Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, tolong naik ke pohon ini, ambilkan sesuatu. Ketika beliau naik ke pohon, tersingkap jubahnya, terlihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kurus, kecil. Sahabat semua tertawa ngeledek. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tertawa, wahai para sahabat? Apa karena betisnya yang kecil? Mereka menjawab dengan ketakutan, iya wahai Rasulullah. Tahukah kalian, Abdullah bin Mas'ud itu walaupun betisnya kecil, tapi sungguhnya betisnya yang kecil ini lebih berat timbangan amalnya daripada gunung Uhud. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu di sini. Masya Allah. Insya Allah gunung Krakatau kalah saya rasa. Iya, benar-benar jazakallah khair. Terima kasih. Amalannya ya. Amalannya. Insya Allah ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak amal dan tidak sering membuli. Dan melatih pemikiran kita ya untuk membalas segala sesuatu dengan kebaikan. Betul. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Ustazah. Caca. Bu, mau nanya nggak Bu?
Nih saya kasih kesempatan buat ibu-ibu jamaah yang ada di studio buat bertanya sama guru kita. Coba angkat tangan dulu Bu. Siapa yang mau nanya? Banyak banget nih. Ada yang dari Tangerang, angkat tangan yang tinggi. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi. Saya kasih kesempatan dari Bekasi deh, dari sebelah sini. Boleh, silahkan. Ada yang mau ditanya nggak? Mana? Boleh. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, gimana sih caranya biar tidak Namanya jadi Bu, seorang... nama dari mana? Nama saya Fitri dari Majelis Taklim Khairunisa Bekasi. Gimana ya Ustadz biar caranya kita tidak jadi seorang pembuli, seperti ngejek-ngejek orang gitu ya, tapi tanpa sengaja menyakiti hati orang lain. Gimana Ustadz? Terima kasih Bu. Ustadz Benri boleh tolong dijawab? Iya, ada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal li akhih ma yuhibbal li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Hadis ini sebenarnya mengajarkan sikap empati, yaitu rasakan dulu. Ya, bagaimana engkau mencintai diri kalau engkau ingin diperlakukan misalnya dengan baik, maka kalau kira-kira nih omongan ini dari orang lain misalnya, diberikan orang lain kepada dirimu, kira-kira orang lain nyaman gak? Misalnya bercanda konteksnya bagaimana nih, orang lagi sedih, misalnya habis kehilangan kerabatnya, habis misalnya mengalami musibah, terus kita mengatakan sesuatu yang buruk misalnya, maksudnya bercanda. Iya, misalnya untung, misalnya masih ngomong untung padahal dia seperti itu. Nah, saat itu bagaimana perasaan kita? Perasaan kita kalau ada orang lain mengatakan itu pada kita pas kita kena musibah, kira-kira gimana? Nah, jangan lakukan sesuatu yang kita sendiri nggak mau. Harus dicontohin dulu kalau kita itu terjadi sama diri kita gimana Iya, kalau gitu. misalnya terjadi sama kita sendiri mau nggak? Berempati kuncinya Berempati. ya. Nah, karena itulah salah satu latihan paling yang kita bisa lakukan pertama sama orang terdekat, sama pasangan. Ya, Sama mohon maaf pasangan. Ustaz Syam ya, ini sama pasangan ya. Ustaz Syam, ya ini Gitu bukan ya. berarti membuli, ini kan Iya. maksudnya mohon maaf kan Iya. gitu ya. Iya, Iya. maksudnya motivasi Ustaz Maksudnya Syam. motivasi, artinya empati Artinya ya. empati, saya kan Begitu, empati. Baik. Ya gitu, Bu Fitri, jadi semoga cukup menjawab ya Bu Gitu. Fitri ya. Masya Allah. Oke, Ustadz sekarang kita akan memberikan kesempatan buat bintang tamu kita nih. Tadi jamaah udah, bintang tamu kita juga masih ada yang mau ditanyain. Boleh silahkan. Ya, Ustadz, mau tanya dong. Kan ada yang bilang katanya kekerasan itu jangan dibalas dengan kekerasan. Nah, bulian atau hinaan juga kan kadang ada yang sadar, ada yang tidak gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan emosi kita gitu supaya tidak terpancing. Kalau aku kan dulu karena nggak sabar akhirnya ngelawan gitu, kakak kelas yang ngebully gitu. Harusnya apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya dia ngebully? Gimana caranya supaya emosinya gak kepancing? Coba Ustazah dong, gimana sih caranya Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali ketika kita dibully, ini kita terlalu dendam. Ya, makanya yang tadi saya sampaikan penting menanamkan dalam hati itu jiwa pemaaf dan tidak pendendam. Ketika ada orang membuli kita, jangan dibalas dengan keburukan. Jadi ahsin ilaman asya ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi jangan keburukan dibalas dengan keburukan lagi, tapi balas dengan kebaikan. Ada yang tadi saya katakan kan salasun man kunna fi hasabullah hisaba yasira. Yang pertama tuh timan haromak. Ada orang tidak pernah ngasih sama kita. Tetangga punya makanan apa wanginya nyampe ke kita tapi gak pernah ngasih. Jangan kita balas gitu lagi. Kita kasih yang banyak biar kesindir dikit. Iya kan? Iya, balas dengan kebaikan. Wa'fu amman dholamak, dia bully kita, fitnah kita, maafin. Dia juga manusia. Punya khilaf, punya salah. Udah, ridoin. Hati ini harus ditanamkan jiwa pemaaf dan lapang dada. Dan yang ketiga, silman koto'aka, karena dia bully kita, lantas kita gak mau silaturahim sama dia. Gak mau lagi berteman sama dia. Ini yang harus kita tanamkan sejak dini, tetap sambung tali silaturahim walaupun dia memutuskannya, bahkan dia memusuhi kita. Jadi seperti itu. Intinya adalah melatih diri nih ya, begitu. Baik, jazakillah khair, terima kasih banyak. Dan sekarang kita masih mau melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, cintai jangan dibully. Dan aku mau nanya nih sama Abi Maki. Abi, kalau misalkan tadi kita sudah berbicara tentang dosa-dosa orang-orang yang suka membuli. Apakah nanti di akhirat dosa-dosa tersebut bisa
diperlihatkan Allah kepada makhluk-makhluk lainnya tuh bagaimana tuh Abi? Mohon tausiahnya. Bismillah, Allah barik fiik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kelak di akhirat, ya. Apakah seseorang akan sibuk dengan memperlihatkan atau mencari siapa yang telah menzaliminya, ataupun akan diperlihatkan apa yang telah dilakukannya saat di dunia? Iya, betul. Iya, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada kata-kata dikatakan Pak, yaum barizun. Iya, yaumum barizun. Barizun itu apa? Nampak dilihatkan. Nampak semua terlihat. Bahkan ada kata-kata yang diucapkan, subhanallah, iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ini baca, apa yang kau lakukan selama di dunia semua akan nampak dan semua sudah terlihat. Apa yang kau ucapkan kepada temanmu, apa yang kau ghamz ataupun tandakan melalui matamu, apa yang kau ketik, apa yang kau rasakan, semua akan nampak di hadapan kita ketika kelak di akhirat. Semua akan dilakukan dan akan nampak. Dan ingat, itulah yang namanya pembalasan apa yang telah dilakukan oleh kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi ini ada satu kalimat yang sangat luar biasa disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kejadiannya unik. Amr bin As ini adalah seorang gubernur yang di Mesir saat itu. Putranya sedang berlomba bersama orang Qibti. Dan beliau ini bukan seorang muslim yang dari Qibti ini. Qibti ini dia itu bukan orang muslim. Beradu ternyata kalah putranya Amr bin As ini. Karena kalah dia kesel sambil mukul dia bilang mengatakan, "Sabaqtani wa ana ibnul akramin," sampai dipukul. "Kamu ngalahin saya, aku kan anak pejabat. Kamu ngalahin saya, aku kan anak pejabat." Dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia ngadu ke Madinah ke Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab mengatakan, dia lakukan itu kepadamu? Iya. Subhanallah, Umar bin Khattab hanya sedikit saja. Ambil tulang, lalu tulang ini digarisi dengan pedangnya, dikasih garis lurus. Di tengahnya dikasih titik oleh pedang. Dikatakan serahkan ke Amr bin As. Maka laki-laki Qibti ini mengatakan, apa ini suratnya? Apa isinya? Kau cuma dikasih tulang. Begitu sampai ke Amr bin As kaget. Dia ini ketakutan. Ini dari Umar, ini dari Umar. Anak Qibti ini bingung, kenapa Amr bin As ketakutan? Ini artinya adalah, wahai Amr bin As, iya, Anda ini ingat bahwa Anda akan menjadi tulang kelak di akhirat, akan mati. Maka pimpinanmu adillah, luruslah, jangan sampai belok kanan, belok kiri. Dan ada yang tertera di tengah, berbuat adil. Jika Anda tidak bisa berbuat adil, maka pedang Umar yang akan meluruskannya. Apa yang terjadi? Lari bersama keluarganya kemana? Madinah. Bersama anaknya ditanya Amirul Mukminin, ada apa? Ada apa? Anakmu kenapa? Telah ngebully daripada masyarakat yang ada di sana. Dia telah memukulnya, dia telah menamparnya. Ngaku iya. Dipanggil orang Qibtinya, sini pukul anak ini seperti dia telah memukulmu. Lalu dipukulnya. Setelah dipukulnya, apa kata Umar bin Khattab? Kamu telah memukul dia? Iya, sekarang pukul bapaknya. Lalu anak itu mengatakan, anak Qibti mengatakan, aku mukul bapaknya, aku gak ada urusan dengan bapaknya. Aku gak ada urusan dengan bapaknya. Tahu Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ma darabaka hadza illa bisultani hadza. Demi Allah, anak ini bisa memukul kamu karena jabatan bapaknya. Kalau bapaknya tidak jadi pejabat, dia tidak akan memukul kamu. Pukul bapaknya. Dipukulnya Amr bin As seperti anaknya memukul dia waktu itu. Subhanallah. Kenyataannya ada, adilnya luar biasa. Kenapa? Karena Islam sangat tidak menerima tentang yang namanya kezoliman. Islam tidak menerima tentang kezoliman. Hakikatnya demikian. Subhanallah. Sampai punten bahasanya. Kalimat yang sangat indah. Siapa sih yang telah mengharamkan tentang kezoliman ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tidak pernah menzolimi kepada makhluknya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Lihat. Aku telah haramkan kepada diriku, kata Allah, untuk menzolimi siapapun. Maka kalian jangan sampai menzolimi. Kalimat zalim ini sesuatu yang sangat tidak dikenal dalam syariat. Karena ini sangat membahayakan dunia dan akhirat. Masya Allah, Allah aja yang maha menciptakan. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bu. Masya Allah, ini benar-benar ya, ini tamparan buat kita semua. Karena Allah yang maha suci, yang maha mematikan dan menghidupkan kita aja tidak menzolimi kita. Siapa kita berani zolimin orang? Astagfirullahaladzim. Jazakallah khair, terima kasih banyak Abi. Bu, buat jamaah yang ada di rumah, habis ini kita masih akan melanjutkan tausiah kita nih. Dari ada Ustadz Bendri dan juga dari Ustadz Abi Maki. Dan akan ada kesimpulan dari Ustazah Syifa. Tentang bullying nih, apa sih dan bagaimana sih sebenarnya sebaiknya kita menyikapinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah
jamaah. Alhamdulillah.